Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang makanan dan kehidupan. Orang membutuhkan makanan untuk dapat hidup, ya. Seperti Mas Neki yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-91, ya. Tentu sampai 91 juga karena makannya, kalau tidak makan pasti tidak sampai ke 91 tahun, ya. Seperti dalam bacaan pertama, kisah tentang Elia yang membutuhkan makanan agar ia dikuatkan untuk melaksanakan misinya sebagai Nabi Allah dalam perjalanannya menuju ke Gunung Horeb. Begitu pula dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang roti hidup. Dialah roti yang memberi kehidupan kepada dunia. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan agar bisa bertumbuh, berkembang, bergerak, melakukan aktivitas agar tidak terhindar dari gizi buruk dan sebagainya. Demikian juga jiwa kita membutuhkan makanan rohani agar bisa hidup. Dan makanan itu adalah Yesus sendiri dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap hari Minggu. Dalam malam perjamuan terakhir, Yesus hanya mewariskan satu hal kepada para murid, yakni Ekaristi. Sesudah mengangkat piala dan roti, memberkati dan kemudian memberikan kepada para murid, Yesus pesan satu hal, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhan tidak mewariskan kitab suci dan berbagai hal, Ia hanya mewariskan tubuhnya, Ekaristi, sebagai santapan jiwa, sebagai bekal dan juga sekaligus jaminan akan hidup yang abadi dalam kerajaan surga. Dan gereja sepanjang 2000 tahun setia melakukan itu, sehingga segala ibadat, segala sabda itu menjadi sarana menghantar pada Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari hidup beriman Kristiani. Sehingga gereja dengan berani mengajarkan bahwa gereja hidup dari Ekaristi. Tanpa Ekaristi, gereja mati. Gereja terpecah-pecah. Dan itulah yang Tuhan Yesus wariskan kepada kita dalam gereja Katolik. Ekaristi menjadi puncak, menjadi inti, menjadi sumber dan kekuatan dari hidup orang beriman. Maka ibu bapa, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita, seraya menantang kita, apakah kita juga setia untuk datang kepada Ekaristi untuk menyambut roti hidup bagi jiwa kita atau tidak. Ekaristi ada 4 bagian dalam perayaan Ekaristi: ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Seringkali keempat bagian itu menjadi pilihan mana suka, ya. Orang kadang datang hanya untuk menyambut Ekaristi, ya. Dan sesudah Ekaristi kadang pulang. Padahal Ekaristi adalah satu kesatuan. Lewat liturgi ritus pembuka, umat dipersiapkan lewat tobat untuk mendengarkan sabda Allah, dan sabda Allah itu mempersiapkan umat untuk menyambut Ekaristi. Dan sesudah Ekaristi, umat diutus untuk pergi menjadi roti hidup di tengah-tengah dunia ini lewat kesaksian, lewat panggilan hidup. Maka kita jangan datang sudah nanti bacaan atau pulang sebelum berkat. Ekaristi adalah satu kesatuan, sehingga kita datang dari awal sampai akhir. Ekaristi juga, dalam Ekaristi kita disatukan dengan Kristus. Lewat tubuh yang kita sambut, kita menyatu dengan Kristus sendiri sebagai gembala, sebagai guru kita. Kita disatukan secara istimewa, secara spiritual. Maka itu gereja mengajarkan bahwa mereka yang kemudian bercerai dan mencoba menikah, hidup kembali, berhidup bersama tanpa ikatan perkawinan, itu dilarang untuk menyambut komuni.
Demikian pula orang yang karena melakukan dosa berat dikeluarkan dari keanggotaan gereja tidak boleh menyambut komuni, karena Ekaristi adalah sakramen kesatuan. Lewat Ekaristi orang disatukan dengan Kristus, sehingga ketika orang berada dalam situasi tidak beramat seperti berpisah dan hidup bersama tanpa ikatan nikah atau melakukan dosa-dosa berat, dilarang untuk menyambut komuni karena tidak mengungkapkan kesatuan dengan Kristus sendiri. Dan paling penting juga bahwa lewat Ekaristi kita tidak hanya disatukan dengan Tuhan, tetapi kita disatukan dengan sesama anggota gereja, disatukan dengan gereja satu sama lain, menjadi saudara satu sama lain. Dalam Kristus, dalam Ekaristi, kita disatukan dengan Kristus dan disatukan dengan saudara-saudara kita yang lain, disatukan dengan gereja seperti Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita disatukan secara mendalam. Maka itu dalam bacaan kedua, ketika orang-orang yang telah disatukan dengan Ekaristi, disatukan dengan Kristus dan sesamanya, harus menjauhkan dirinya dari kemarahan, pertikaian, fitnah, tetapi harus hidup dengan saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga kita yang disatukan dengan Tuhan satu sama lain, pulang dari gereja ini kita membangun kesatuan, membangun kasih dengan sesama kita. Sehingga sangat menyedihkan kalau ketika kita pulang dari gereja ini, baru keluar dari gereja sudah marah satu sama lain, membenci satu sama lain, menceritakan kejelekan orang sesudah keluar dari gereja karena tidak menyatakan kesatuan dalam Ekaristi. Maka ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, semoga sakramen Ekaristi senantiasa menyatukan kita dengan Tuhan, tetapi juga menyatukan kita dengan sesama. Dan itulah hakikat dari sakramen Ekaristi yang kita sambut. Kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga santapan sabda dan tubuh Tuhan menguatkan kita senantiasa untuk selalu bersatu dengan Kristus sebagai santapan, sebagai bekal dan jaminan hidup kekal, dan juga kita mampu disatukan dengan sesama anggota gereja satu sama lain dalam ikatan kasih, supaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya, kalau kita mengatakan kita mencintai Allah dan kemudian kita tidak mampu mencintai sesama, kita adalah pendusta dan pembohong. Karena bagaimana mungkin kita dapat mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau manusia yang kelihatan kita tidak mampu mencintainya. Maka semoga perayaan Ekaristi senantiasa mengingatkan kita akan cinta Tuhan, dan kemudian lewat cinta Tuhan itu kita mampu mencintai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.